Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wa'run. Cerita berlanjut dengan dimulainya pertarungan ketika Tang San memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Ia menyuruh Guli untuk memperlambat waktu guna menghambat gerak musuh, sementara Dubai ditugaskan menggunakan formasi teleportasi secepat mungkin. Dan ya, semua anggota menyetujui rencana itu. Begitu pertarungan benar-benar dimulai, Wu Bingji segera memusatkan kekuatan elemen esnya disertai oleh cahaya biru dari Tang San. 5 iblis macan tutul dari tim sebelah langsung menyerang. Segera setelahnya, macan tutul emas menghilang dan muncul di depan Wu Bingji dalam sekejap sebelum ingin mencakarnya. Serangan itu begitu cepat hingga manipulasi waktu Guli sempat gagal menguncinya. Namun dalam detik terakhir, Wu Bingji berhasil menghindari serangan mematikan itu berkat formasi teleportasi dan keberuntungan dari transformasi Tianhu. Tapi ancaman belum berakhir karena kecepatan alami dari iblis macan tutul sangat menakutkan. Ketika macan tutul emas hendak menyerang lagi, perubahan waktu Guli akhirnya aktif membuatnya berhenti sesaat. Pada momen krusial itu, Wu Bingji memanfaatkan kesempatan dengan melepaskan kabut es dari tubuhnya. Kabut dingin itu menyebar cepat dan menutupi area luas, mengganggu fokus dan pergerakan iblis macan tutul. Macan tutul emas mencoba menembus kabut es dengan cakarannya, namun serangannya seakan mengenai udara kosong. Ia membeku sesaat lalu segera menghindar, menyadari bahwa memasuki kabut es itu bisa jadi fatal. Kabut itu terus meluas hingga mencakup area 30 meter, berputar cepat diperkuat oleh elemen angin yang tersembunyi. Di sini, macan tutul emas ragu untuk menerobos kabut, sadar akan reputasi Bingji dengan jarum esnya yang mematikan. Sementara itu, penonton tribun yang terbiasa melihat kemenangan cepat dari kedua tim malahan mencemooh taktik pertempuran ini karena terlihat lambat dan gak jelas. Tapi Shrek paham betul kali ini bukan soal cepat, melainkan tentang bertahan, membaca taktik, dan menghancurkan lawan pada waktu yang tepat. Akhirnya, kelima anggota tim macan tutul tidak tinggal diam. Mereka mencoba menyerang dari kejauhan, berharap dapat menembus kabut dan menemukan posisi musuh. Namun setiap serangan seakan menghilang tanpa jejak begitu memasuki pusaran kabut itu. Tidak satupun dari mereka mampu mengetahui keberadaan tim Shrek. Di sini, pemimpin macan tutul yang merupakan kultivator iblis tingkat 9 mulai menyadari bahaya situasi ini. Kabut yang awalnya kecil kini telah menutupi sepertiga arena dan perlahan mengurung mereka. Jika badai es itu terus meluas dan menutupi semua arena, mereka akan benar-benar terjebak. Mata si Qian yang sebelumnya percaya diri kini berubah serius. Ia tahu bahwa menunggu lebih lama hanya akan membawa kekalahan. Dengan raungan keras, ia memberi aba-aba kepada timnya. Dalam sekejap, ia menerobos pusaran kabut itu menggunakan teknik kilatan macan tutul diikuti oleh keempat rekannya yang lain. Namun di balik kabut es itu, Tang San sudah lebih dulu menyusun taktik. Dengan kendali penuh atas elemen angin dan dukungan elemen es dari Wu Bingji, Tang San memperkuat badai salju hingga membentuk pusaran besar yang semakin cepat dan dahsyat. Ketika akhirnya seekor macan tutul emas melompat masuk ke dalam badai, jebakan pun akhirnya terlihat. 5 lawan sekaligus memasuki pusaran badai. Dengan kekuatan mentalnya, Tang San melacak posisi mereka lalu segera mengunci target. Macan tutul emas yang mengira bahwa Wu Bingji adalah lawan terkuat mereka merasa percaya diri. Ia berpikir kalau badai ini hanya ciptaan dari seorang kultivator tahap awal tingkat 8. Namun begitu berada dalam pusaran, ia segera menyadari kesalahannya. Angin yang berputar membuat tubuhnya oleng dan ia terpaksa terus menyerang angin untuk menjaga keseimbangan. Teriakan dari rekan-rekannya yang terjebak dalam badai mulai terdengar kesakitan. Tang San dengan senyum tipis di wajahnya mencemooh dalam hati, mengatakan bahwa IQ mereka mengkhawatirkan. Ras ini benar-benar tidak berpikir panjang, punya waktu selama ini untuk mempersiapkan serangan kombinasi, namun tetap aja masuk dalam jebakan. Macan tutul emas mencoba bertahan, tapi dalam hitungan detik ia menyadari bahwa kekuatannya tak mampu menandingi badai tersebut. Ia segera menggunakan kemampuan teleportasi untuk melarikan diri. Namun begitu teleportasi selesai, ia tetap berada di dalam badai. Angin dan salju terus mencabik tubuhnya, memaksanya
untuk bertahan dengan kekuatan penuh. Akan tetapi sebelum ia sempat mengatur ulang posisi, sosok tinggi muncul tiba-tiba dan menyerangnya, memaksa si macan untuk merespon dengan cakarnya secara refleks. Seketika itu juga jeritan mengerikan terdengar saat tubuh salah satu pengikut si macan tercabik oleh cakar tajam. Macan tutul emas kini mulai panik, terus melakukan teleportasi untuk melarikan diri. Namun hal itu tampaknya percuma karena badai salju membatasi pergerakan mereka. Penonton hanya bisa menyaksikan badai yang berayun-ayun di arena Colosseum tanpa melihat satupun anggota tim macan tutul yang sebelumnya begitu ganas. Di sisi lain, dalam kepanikan dan amarah, macan tutul emas membakar darah emasnya. Api keemasan meledak, melelehkan es dan angin di sekitarnya. Dengan penuh kebencian, ia bersumpah akan membalas dendam jika bertemu kembali. Tubuhnya mulai berubah transparan, menandakan ia hendak melarikan diri dengan kekuatan terakhirnya. Akan tetapi, saat ia hendak melarikan diri, mata ungu emas tiba-tiba bersinar di hadapannya, menembus langsung ke lautan spiritualnya. Rasa sakit luar biasa menyerangnya, memutus kendali atas kekuatan garis keturunan. Api emas itu padam. Dalam sekejap, sesosok tubuh muncul di hadapannya. Sebuah tangan besar menampar kepalanya, menyerap energi dengan kekuatan dahsyat. Sementara macan tutul emas yang kekuatan spiritualnya lemah, tidak mampu bertahan dari serangan mental puncak tingkat 9. Lautan jiwanya hancur dan perlawanan terakhirnya sirna. Macan tutul emas tak lagi punya kemampuan untuk berteleportasi. Tubuhnya menggigil dan dengan suara gemetar ia menyebut Tang San sebagai iblis. Tang San hanya mengangguk dan bertanya, benarkah? Kemudian dengan tenang ia mengakhiri hidup lawannya, memutuskan sisa vitalitas yang ada. Badai salju perlahan menghilang, menyisakan keheningan. Pertarungan berdarah ini telah berlangsung lebih dari 20 menit dan bagi tim Shrek, semuanya terasa seperti permainan yang direncanakan secara matang. Saat badai mereda, 5 anggota tim Shrek muncul dengan tenang di hadapan para penonton. Di sisi lain, 4 macan tutul tampak lenyap, tubuh mereka dilenyapkan tanpa sisa oleh badai es. Hanya satu yang tersisa, yaitu macan tutul emas yang kini terkapar tanpa kepala. Anjay seramnya. Dengan demikian, reputasi tim Headshot semakin menggila. Teriakan pun semakin ramai, kayak gini kira-kira. Tim Headshot, tim Headshot, tim Headshot. Tang San hanya bisa tersenyum tipis. Ia memang sengaja memberikan kejutan besar dalam pertandingan ini, bahkan sampai meniup kepala lawannya untuk menegaskan penonton. Tapi ia tak menyangka bahwa timnya kini dikenal dengan nama tim Headshot. Padahal ia lebih ingin dikenal sebagai tim Shrek, sebuah nama yang ia impikan. Sementara itu, pengumuman kemenangan kembali dari tim Shrek menggema di arena. Dalam 3 pertandingan berturut-turut, mereka telah mengejutkan banyak pihak dengan kemenangan tak terduga. Segera setelahnya, tim Shrek yang dipimpin Wu Bingji melangkah meninggalkan arena yang langsung disambut oleh si kera. 3 pertandingan telah selesai dan kini saatnya mereka kembali ke Akademi Penebusan. Sebagai kakak tertua, Wu Bingji menyuruh rekannya untuk mengambil hadiah lalu segera tinggalkan tempat ini. Ketika si kera bertanya tentang pertandingan keempat, Tang San menjawab bahwa itu tergantung pada mood mereka. Tang San paham betul bahwa lawan mereka ke depannya jelas akan lebih kuat. Maka dari itu mereka memutuskan untuk berhenti sejenak lalu memperkuat diri terlebih dahulu. Setelah berganti pakaian dan meninggalkan arena secara diam-diam, Wu Bingji memastikan kepada Tang San bahwa mereka tidak akan langsung melanjutkan kompetisi. Tang San pun mengusulkan agar mereka tidak langsung kembali ke akademi karena kemungkinan besar mereka sedang diincar oleh pihak Colosseum. Ia memutuskan menyusuri kota lalu menuju ke pegunungan Kerry. Di tengah hutan, ia menggunakan napas kaisar biru perak untuk menyamarkan jejak mereka. Setelah memastikan aman, mereka memperlambat laju perjalanan. Selang beberapa saat, di tengah kabut tebal, Tang San berkata dengan tegas untuk mengikutinya dengan cermat. Ia mengeluarkan sebuah disformasi kecil yang memancarkan cahaya samar ketika diaktifkan dengan Suan Tiangong. Seketika itu juga, kabut di depan mereka terbuka membentuk lorong. Melihat keanehan ini, keempat rekannya saling berpandangan penuh takjub, bahkan Dubai yang
kelelahan pun membelakkan mata. Sembari mengajak masuk, Tang San menjelaskan bahwa ini adalah tempat rahasia yang dibangun para guru untuk kita. Tang San sengaja ngarang bebas karena belum saatnya mereka mengetahui yang sebenarnya. Begitu masuk, kabut mulai memudar dan pemandangan luar biasa tampak di hadapan mereka. Di tengah lembah terdapat pohon emas yang megah dikelilingi oleh tanaman eksotis. Tempat ini tampak seperti surga, bukan hanya karena keindahannya tetapi juga karena energi alam yang sangat kuat. Sembari tersenyum, Dubai bertanya apakah ini merupakan negeri dongeng. Tang San langsung mengucapkan selamat datang di lembah emas, merupakan tempat rahasia yang dibangun oleh para guru dan dirinya. Di bawah pohon emas, mereka melihat wali kota Zhang Haosuan yang membenarkan kata-kata Tang San. Singkatnya, mereka menemui Zhang Haosuan. Di bawah pengamatan Tang San, kekuatan darah dalam tubuh gurunya itu terasa seperti gunung berapi yang hampir meledak. Hal ini jelas bahwa Zhang Haosuan semakin sulit menahan terobosannya ke tingkat dewa. Karena ingin berbicara dengan gurunya, Tang San menyuruh rekan-rekannya untuk beristirahat di bawah pohon emas. Sementara itu, ia mengikuti Zhang Haosuan yang memintanya untuk berbicara secara pribadi. Zhang Haosuan menyampaikan kabar dari organisasi bahwa mereka menolak membantunya untuk menerobos ke tingkat dewa. Perasaan kecewa tidak bisa ia sembunyikan mengingat pengabdiannya dan setengah hasil penjualan telah ia sumbangkan pada organisasi. Namun Tang San dengan tenang menyarankan agar gurunya tidak bergantung pada organisasi. Ia menegaskan bahwa setelah Zhang Haosuan menembus ke tingkat dewa, tidak akan ada yang bisa menggoyahkan posisinya. Tang San pun meyakinkannya bahwa mereka bisa mencapai hal itu bersama, bahkan dengan metode yang tidak konvensional. Sambil tertawa, Zhang Haosuan bertanya kapan terobosan tingkat 8 Tang San. Tang San menjawab singkat, malam ini. Sempat tercengang, namun ketika melihat keyakinan dari mata muridnya, ia tidak meragukan lagi dan bersedia menjaga Tang San selama proses terobosan. Sebelum terobosan, Tang San memerintahkan semua tim untuk tetap berkultivasi. Ingat, sebelum harinya tiba, mereka harus mengalami banyak peningkatan. Saat ia sedang asyik-asyiknya bercakap-cakap, tiba-tiba suasana hening pecah oleh suara mengejutkan. Dari sisi gua, gelombang air berkilauan membawa siluet-siluet anggun yang muncul dari danau. Ya, mereka adalah 18 gadis rubah. Kulit mereka bening, gerakan mereka lincah, usia mereka belasan tahun. Melihat akan hal itu, para lelaki jomblo itu sontak terpana. Mereka belum pernah melihat pemandangan seindah ini, apalagi dengan begitu banyak gadis sekaligus. Namun kekaguman itu berubah menjadi kehermanan yang lebih besar ketika 18 gadis itu mendekati Tang San membungkuk hormat. Hong Yi merupakan pemimpin di antara mereka tersenyum penuh semangat. Sementara itu, Hong Shiba yang merupakan gadis termuda bertanya polos bahwa tempat ini luar biasa, tapi kapan mereka bisa bermain keluar. Sembari tersenyum, Tang San mengungkapkan tunggu sampai mereka semua nerobos ke tingkat 4. Hong Yi pun berkata dengan tegas, meski mereka bisa keluar, meski Tang San memerdekakan mereka, mereka tak akan lupa jasa Tang San. Selamanya, Tang San adalah tuan mereka. Kemudian, Tang San menjelaskan kepada kawan-kawannya kenapa gadis tersebut bisa di sini. Tang San juga memperkenalkan mereka kepada Wu Bingji, Dubai, Guli, dan Cheng Zicheng. Dubai yang gak tahu lagi dengan keajaiban Tang San berseru takjub mengatakan bahwa Tang San pasti reinkarnasi dewa. Karena tak mau berkata banyak, Tang San segera memerintahkan mereka untuk berkultivasi. Selang beberapa saat, Zhang Haosuan segera menyuruh Tang San untuk nerobos, sementara ia akan melindungi. Tang San mengangguk. Ia duduk bersila di bawah pohon emas yang memancarkan energi kehidupan yang murni. Dalam ketenangan meditasi, ia mulai menyelami kekuatan spiritualnya. Setahun terakhir, ia sengaja menahan kultivasinya di puncak tingkat 7 untuk memadatkan kekuatan spiritual dan memperkuat kesadarannya. Singkatnya, San Suan Tiangongnya diaktifkan, napas kehidupan di sekelilingnya mengalir dan memberi nutrisi pada tubuh Tang San. Ranah yang semula tertahan akhirnya pecah secara tiba-tiba, menyinari tubuhnya dengan aura yang bersih. Energi kehidupan terserap dalam jumlah besar, memperkuat tubuh dan jiwanya. Dan ya, tanpa hambatan berarti, ia berhasil menembus batas ke tingkat 8. Zhang Haosuan yang menyaksikan, hatinya diliputi rasa takjub dan harapan besar. 13 tahun dan Tang San
sudah mencapai tingkat 8. Setelah terobosannya stabil, Tang Shen memutuskan untuk menggabungkan merek garis keturunan baru dalam tubuhnya. Bukan dari macan tutul emas, tetapi dari iblis gajah tingkat 9 karena kekuatannya yang luar biasa tentang fisiknya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Zhang Haosuan mendekatinya dan berkata dengan nada setengah heran tentang terobosan Tang Shen yang lancar banget. Tang Shen tersenyum menjelaskan bahwa ini hasil dari menahan diri, membuat terobosan akan mudah dengan sendirinya. Guru dan murid itu kemudian membahas langkah selanjutnya. Tang Shen meminta Zhang Haosuan untuk mulai menyerap energi kehidupan dari pohon emas, memperkuat dirinya sebaik mungkin sebelum pergi ke laut untuk terobosan ke tingkat dewa. Zhang Haosuan sempat ragu karena takut kehilangan kendali, namun Tang Shen meyakinkannya bahwa ia akan melindungi proses tersebut. Akhirnya, dengan keyakinan penuh, Zhang Haosuan mulai bermeditasi di bawah pohon emas. Energi kehidupan yang mengalir deras terasa membludak dalam tubuhnya, seolah memaksa dirinya untuk segera menerobos. Di sisi lain, Tang Shen tampak melindungi sang guru dengan menggunakan kesadaran ilahi untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Zhang Haosuan sedikit tenang, menyadari aura luar biasa dari Tang Shen yang tentunya melindungi dirinya.